Dalam video ini, kita akan membahas kelola penggajian. Kelola penggajian, menu buku penggajian. Di menu ini, Anda dapat membuat buku penggajian dan program akan menghitung jumlah penggajian dari karyawan Anda dengan menggunakan kolom yang diatur di menu pengaturan. Untuk membuat buku penggajian baru, Anda dapat klik tombol baru di bagian bawah dan mengatur tiap kolomnya mulai dari kolom tahun dan bulan hingga ke kolom sasaran karyawan. Di kolom bulan atau tahun yang dimasukkan, pilih bulan tahun yang berkaitan dengan data penggajian yang akan dihitung di buku penggajian ini. Kemudian di kolom frekuensi penggajian, pilih frekuensi penggajian dari karyawan yang ingin diterapkan ke buku penggajian ini. Anda dapat mengatur tiap frekuensi penggajian karyawan ketika Anda mendaftarkan kode karyawan di menu daftarkan pekerja. Dan setelah Anda mengatur frekuensi penggajian dari tiap karyawan Anda dapat membedakan karyawan berdasarkan frekuensi penggajiannya. Dan Anda dapat membuat buku penggajian terpisah untuk tiap frekuensi penggajian. Dan ketika Anda memilih frekuensi penggajian tertentu, untuk tiap buku penggajian, hanya karyawan yang frekuensi penggajiannya sesuai dari buku penggajian ini yang akan masuk ke dalam penghitungan penggajian. Berikutnya, di kolom periode, mohon pastikan untuk menentukannya dengan benar karena program akan menghitung data penggajian berdasarkan dari periode yang dipilih. Berikutnya, di kolom tanggal pembayaran, pilih tanggal kapan gaji dibayarkan. Dan berikutnya di kolom nama buku penggajian, masukkan nama dari buku penggajian. Dan nama ini akan dicetak di buku penggajian dan slip gaji. Berikutnya, di kolom target yang dibutuhkan, Anda dapat memilih kolom penghasilan dan pengulangan yang akan diterapkan ke buku penggajian ini. Anda dapat memvariasikan kolom yang akan Anda masukkan ke tiap buku penggajian dengan menggunakan kolom target yang dibutuhkan. Terakhir, di kolom sasaran karyawan, Anda dapat memilih karyawan yang akan diterapkan di buku penggajian ini. Dan setelah mengatur semua kolom, klik simpan di bagian bawah. Dan buku penggajian akan dihasilkan di layar menu buku penggajian. Di kolom penggajian baru, Anda dapat melihat dua tombol, yaitu tombol hitung semua dan hitung masing-masing. Dengan menekan tombol hitung semua, Anda dapat menjalankan perhitungan penggajian untuk semua karyawan yang diterapkan di buku penggajian ini. Dan dengan menekan tombol hitung masing-masing, Anda dapat menghitung karyawan tertentu dan menjalankan perhitungan untuk mereka. Dan kali ini, saya akan menekan tombol hitung semua dan klik konfirmasi. Dan buku penggajian akan ditampilkan di layar buku penggajian. Dan setelah menjalankan penghitungan dengan menggunakan tombol hitung semua, untuk menghitung ulang penggajian hanya untuk karyawan tertentu, klik tombol hitung masing-masing. Dan pilih karyawan tersebut dengan menggunakan tombol pencarian di bagian atas. Atau jika karyawan ditampilkan langsung di jendela pop-up, Anda dapat memilih kodenya
dan klik kalkulasi di bagian bawah. Dan juga di buku penggajian, jika karyawan video tutorial memiliki lembur atau bekerja di hari libur pada bulan Agustus, dan jika Anda memasukkan catatan terkait di menu catatan waktu pekerjaan baru, Anda dapat membayar upah terkait dengan menggunakan tombol konfirmasi catatan waktu dari kolom pekerjaan awal. Di jendela konfirmasi catatan waktu, terdapat 4 cara untuk memasukkan data. Cara yang pertama adalah untuk memasukkan secara manual jumlah total jam dan hari dari tiap penghasilan di kolom yang terkait. Nantinya, ketika Anda menjalankan penghitungan di buku penggajian, program akan menghitung jumlah jam atau hari dengan nilai yang Anda masukkan di tiap kolom penghasilan di tab detail pendapatan di menu daftarkan pekerja. Dan cara yang kedua adalah untuk mengimpor data yang Anda masukkan di menu catatan waktu. Gunakan tombol jenis catatan waktu jika Anda memasukkan data lembur dan lembur di hari libur lewat menu pekerjaan baru. Dan cara yang ketiga adalah menggunakan tombol pengelolaan waktu dan memuat voucher waktu yang Anda masukkan di modul pengelolaan waktu. Jadi gunakan tombol ini jika Anda memasukkan lembur malam dan lembur di hari libur dengan menggunakan menu catatan waktu di modul pengelolaan waktu. Dan untuk dapat membuat data pengelolaan waktu dan menerapkan datanya ke penghitungan gaji, Anda harus mengatur pemetaan item terlebih dahulu dengan menggunakan tombol di bagian bawah. Di jendela pengaturan pemetaan, Anda butuh untuk menghubungkan tiap kode waktu ke kode penghasilan. Dan cara yang terakhir adalah menggunakan tombol icon web uploader. Anda dapat mendownload template Excel di bagian kiri atas dan mengisi tiap kolomnya, lalu salin dan tempel data ke layar. Dan klik simpan untuk menerapkan secara massal data yang dimasukkan ke jendela konfirmasi catatan waktu. Dan setelah menyelesaikan data konfirmasi catatan waktu dengan menggunakan salah satu dari keempat metode, klik simpan. Dan jumlah dari karyawan yang datanya telah disimpan akan ditandai di sebelah tombol konfirmasi catatan waktu. Dan kemudian untuk menghitung penggajian dengan data konfirmasi catatan waktu yang Anda masukkan dengan menggunakan salah satu dari keempat metode, lalu untuk menghitung penggajian dengan data konfirmasi catatan waktu yang Anda masukkan, klik hitung semua. Dan kemudian Anda dapat memeriksa upah lembur dan upah lembur di hari libur dari tiap karyawan. Dan berikutnya kita akan membahas cara menerapkan penyesuaian sementara hanya untuk buku penggajian di bulan ini. Terdapat 2 cara. Yang pertama adalah langsung klik pada karyawan yang Anda akan ubah di layar buku penggajian. Di sini Anda dapat membuat perubahan
lalu klik simpan. Dan setelah Anda menyimpan, jumlah penggajian yang telah disesuaikan akan ditampilkan. Dan cara yang kedua adalah dengan menggunakan tombol modifikasi kumpulan di kolom buku penggajian. Pilih karyawan yang diinginkan, dan layar yang sama akan ditampilkan. Dan Anda dapat membuat perubahan ke jumlah yang ditampilkan. Lalu klik simpan. Dan yang perlu diingat adalah untuk penyesuaian yang Anda buat untuk penghitungan penggajian yang pertama, yaitu penyesuaian yang dibuat dengan klik pada kode karyawan atau dengan menekan tombol modifikasi kumpulan. Data tersebut akan kembali ke awal jika Anda menghitung ulang penghitungan gaji dengan menggunakan tombol hitung semua atau hitung masing-masing. Perubahan akan kembali ke jumlah penggajian awal dari tab detail pendapatan pada menu daftarkan pekerja. Dan maka dari itu, jika Anda ingin membuat penyesuaian sehingga data tersebut tidak hilang atau kembali karena penghitungan ulang, Anda harus menggunakan kolom pekerjaan awal. Anda dapat klik tombol masukkan jumlah manual untuk membuat perubahan pada jumlah. Setelah klik pada tombol, Anda dapat memilih beberapa karyawan atau secara langsung klik pada kode karyawan. Lalu klik tombol ganti di bagian bawah. Dan pilih kolom yang ingin Anda terapkan perubahannya. Dan di layar input, kolom kosong yang ditampilkan pada tiap kolom bukan berarti jumlahnya adalah Rp0. Ini maksudnya akan menerapkan jumlah dari tab detail pendapatan di menu daftarkan pekerja sebagaimana mestinya. Dan jika Anda akan mengubah jumlahnya, masukkan jumlah yang akan Anda ubah. Dan mohon pastikan untuk tidak memasukkan jumlah selisih dari yang akan Anda tambahkan atau Anda kurangi. Dan setelah Anda membuat perubahan dengan menggunakan tombol masukkan jumlah manual, Anda butuh untuk menjalankan penghitungan lagi untuk menerapkan perubahan ke buku penggajian. Dan setelah menjalankan penghitungan ulang, Anda dapat melihat gaji dari Departemen Marketing telah diubah ke jumlah yang dimasukkan secara manual. Dan jika Anda ingin menerapkan perubahan ke tidak hanya satu karyawan atau satu departemen, tetapi ke seluruh karyawan, Anda juga dapat menggunakan tombol masukkan jumlah manual dan memilih semua karyawan dan klik tag ganti dan pilih kolom yang akan Anda ubah. Terapkan,
Kemudian Anda dapat menerapkan jumlah yang sama ke semua karyawan untuk tiap kolom penghasilan. Dan sejauh ini kita telah membahas cara membuat buku penggajian, cara untuk mengatur tiap kolom, dan cara menjalankan penghitungan dasar, dan cara untuk menarik data catatan waktu atau data pengelolaan waktu untuk menghitung upah ekstra atau tunjangan, dan cara menerapkan penyesuaian sementara ke buku penggajian tertentu atau ke karyawan tertentu. Dan daripada membuat secara manual dengan menggunakan tombol baru di bagian bawah layar, Anda dapat menggunakan tombol Account Web Uploader untuk mendownload template Excel dan mengupload secara massal buku penggajian. Berikutnya, Anda juga dapat menyalin buku penggajian yang ada untuk membuat buku penggajian baru. Anda dapat menggunakan tombol salin di sebelah tombol baru. Dan dengan menggunakan tombol ini, Anda dapat menyalin data penggajian dari buku penggajian yang dipilih di kolom dari, dan menyalin data ke buku penggajian yang dipilih di kolom untuk. Dan jika Anda belum membuat buku penggajian yang akan Anda salin datanya, Anda butuh untuk membuat buku penggajian baru dengan menekan tombol baru. Dan kemudian kembali ke layar salin. Dan memilihnya. Sebagai contoh, jika Anda akan menyalin buku penggajian Agustus ke buku penggajian September, pilih buku penggajian di kolom ini dan klik simpan. Dan data buku penggajian dari buku penggajian Agustus akan disalin ke buku penggajian September. Dan setelah menyalin buku penggajian, jika Anda merekrut karyawan baru di bulan September, karena karyawan ini tidak termasuk dalam buku penggajian Agustus, Anda dapat menambahkan karyawan ke buku penggajian September dengan cara klik pada hitung masing-masing di sebelah buku penggajian September. Dan secara terpisah menjalankan perhitungan untuk karyawan terkait. Dan menambahkan data yang dihitung ke buku penggajian September. Dan kemudian setelah Anda menyelesaikan penghitungan penggajian, Anda dapat menggunakan fungsi cetak untuk buku penggajian untuk mencetak buku penggajian. Dan Anda juga dapat menggunakan tombol lihat berdasarkan karyawan untuk memilih karyawan yang diinginkan. Dan mencetak slip gaji untuk karyawan tersebut. Dan Anda juga dapat mengedit template dari template buku penggajian yang ditampilkan dengan klik pilihan di kanan atas, pengaturan contoh laporan. Anda dapat menambahkan template terlebih dahulu.
Dan di jendela pengaturan template, Anda dapat mengedit kolom, menambahkan kolom, atau menghapus kolom, dan memindahkan posisinya. Dan Anda dapat memodifikasi nama yang ditampilkan. Dan setelah menambahkan template, ketika Anda mencetak buku penggajian setelahnya, Anda dapat memilih template yang diinginkan dengan menekan tombol cari dan memilih template di bagian bawah. Dan setelah menyelesaikan semua penghitungan penggajian yang dibutuhkan untuk penggajian, kembali ke layar buku penggajian, Anda dapat klik tombol selesaikan di bagian kanan dari buku penggajian terkait. Tombol ini akan menyelesaikan buku penggajian dan Anda tidak akan dapat memodifikasi atau menghapus buku penggajian tersebut. Dan mohon diingat, di sistem user pay di mana karyawan dapat login secara personal dan melihat riwayat penggajian mereka, hanya buku penggajian yang telah diselesaikan yang akan ditampilkan. Dan Anda juga dapat menarik kembali buku penggajian yang telah diselesaikan dengan klik pada tombol batalkan penyelesaian. Dan Anda akan dapat memodifikasi atau menghapus buku penggajian. Dan untuk menghapus buku penggajian, Anda dapat menggunakan kolom hapus di kolom buku penggajian. Dan untuk buku penggajian yang telah diselesaikan, Anda butuh untuk membatalkan penyelesaian terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan tombol hapus. Berikutnya, di kolom detail, Anda dapat melihat dua tombol yang terkait dengan slip penggajian. Jadi, tombol lihat akan memungkinkan Anda untuk melihat karyawan yang diinginkan dan mencetak slip gaji mereka. Dan sebagai tambahan, untuk template yang ditampilkan, Anda juga dapat mengedit template slip gaji dengan klik pada pilihan di kanan atas, pengaturan contoh laporan. Dan berikutnya, tombol email. Tombol ini akan memungkinkan Anda untuk mengirim slip gaji ke tiap karyawan dengan menggunakan alamat email yang diatur untuk tiap karyawan di menu daftarkan pekerja. Di menu daftarkan pekerja, alamat email yang Anda daftarkan untuk tiap kode karyawan akan dimuat di buku penggajian. Dan Anda dapat menemukan email di bagian bawah dari layar pengiriman email. Dan Anda dapat klik tombol kirim di bagian bawah untuk mengirim ke tiap karyawan hanya slip gaji mereka masing-masing. Dan terakhir, di menu buku penggajian, Anda dapat mencari buku penggajian dengan klik cari di bagian atas. Anda dapat menggunakan berbagai kondisi pencarian, seperti departemen dan proyek, dan sebagai contoh jika Anda mencari berdasarkan departemen tertentu, dan ketika Anda melihat buku penggajian, hanya data dari departemen yang dipilih yang akan ditampilkan. Jadi silakan gunakan menu penggajian sesuai dengan keinginan Anda. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi tim customer service dengan ke tombol bantuan, permintaan konsultasi, atau permintaan online atau screencast.